pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dina. Nah, di video kali ini saya mau reading tentang pesan semesta untuk bulan Juli 2022. Jadi, ini reading bulanan untuk bulan Juli. Apa yang harus kita fokuskan atau saran-saran atau pesan apa yang harus kita dengarkan agar kita dapat menjalani bulan Juli ini dengan lebih baik dari sebelumnya dan dengan optimal gitu. Oke, here we go. Kita langsung saja ke pesan semesta bulan Juli 2022. Oke. Satu, dua. Oke. Bagi teman-teman silahkan memilih ini. Ada 3 pile. Pile 1, pile 2, dan ini ada pile 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, silakan memilih mana yang paling menarik hati kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, seperti biasa, di-pause dulu videonya dan tentukan mana yang benar-benar hati kalian inginkan. Oke? Kita langsung ke pile pertama. Oke. Untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama, pesan semesta di bulan Juli 2022 untuk kalian adalah ada Judgment, Ten of Pentacles. Oke. Kita buka dulu orakelnya. Ini tentang apa? Oke, ambil 1, 2. Fairness. Situasi ini akan ditangani dengan adil atau sudah dihandle dengan seadil-adilnya. Yang selanjutnya ada quiet time. Luangkan waktu untuk hening sejenak. Bisa untuk istirahat, bisa untuk meditasi, kontemplasi. Oke. Jadi, pesan semesta untuk teman-teman, pesan semesta bulan Juli untuk teman-teman yang memilih pile pertama adalah di bulan Juli nanti mungkin kalian akan dihadapkan dengan suatu situasi yang mendadak, situasi yang tidak kalian duga sebelumnya, dan bisa berarti negatif, bisa berarti positif, tapi yang jelas sesuatu yang mengagetkan gitu di bulan Juli nanti. Entah ada seseorang yang tiba-tiba datang dan memberikan penilaian kepada kalian, atau kalian yang bawaannya itu maunya ngomenin orang terus karena standar kalian dan standar mereka itu berbeda. Jadi ibaratnya kalian akan berselisih paham dengan seseorang. Ini bisa level ringan sampai level berat ya, karena beda pendapat gitu, kayak adu argumen gitu. Menurutmu itu salah, tapi menurut orang lain itu benar. Sebaliknya, menurut orang lain itu benar, menurutmu itu salah gitu. Jadi kayak belum kecekcok sih, belum sampai kecekcok, hanya saja kamu menilai orang lain itu berbeda dengan standar yang kamu miliki gitu kan. Jadi ketika kalian benar
dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, disarankan untuk tidak terlalu kekeh memperjuangkan atau mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Toh predikat benar dan salah itu pada akhirnya tidak lebih penting dari hubungan yang harmonis, entah itu dengan keluarga ataupun dengan teman, gitu kan. Pikirkan bahwa jika kalian kekeh atau ngotot, aku bener loh, kamu tuh salah, harusnya tuh gini bukan gitu, itu justru akan membuat kalian di bulan Juli nanti itu nggak nyaman. Yang seharusnya bisa tenang, bisa damai, kalian malah istilahnya gontok-gontokan gitu, kayak hati kalian tuh nggak tenang gitu. Jadi tenang saja, karena situasi yang kalian hadapi itu sudah sewajarnya atau memang seharusnya tuh demikian gitu. Sudah seharusnya demikian. Misalnya ini adalah tentang achievement di kantor atau penghargaan, di mana kalian merasa orang lain itu tidak pantas mendapatkan itu dan kalian lebih pantas mendapatkan itu. Nah, pikirkan lagi bahwa setiap orang itu memiliki penilaiannya masing-masing. Kamu mungkin merasa bahwa diri kamu itu sudah hebat gitu, nilainya sudah 9 gitu. Tapi kan kita tidak pernah tahu orang itu menilainya seperti apa, kacamata orang itu seperti apa. Bisa saja teman kita yang kita anggap itu nilainya harusnya 7, tapi orang lain menilai dia itu justru 9,5. Jadi jangan memaksa setiap orang itu harus memiliki kacamata yang sama, standar yang sama dengan yang kalian miliki. Ini bisa tentang love life ya, misalnya ada kamu menyukai seseorang, di mana ada orang lain juga yang menyukai dia, ternyata si dia ini lebih menyukai orang lain daripada kamu. Jangan mikir bahwa loh dia kan gak lebih baik dari aku gitu, kenapa dia yang dipilih atau dia yang lebih disukai. Sama juga di tempat kerja juga gitu, ada satu teman misalnya yang dia tuh lebih punya banyak teman daripada kamu, dia lebih banyak disukai ketimbang kamu gitu, padahal kamu merasa kamu itu lebih baik daripada dia. Nah, turunkan ego itu, karena siapa tahu si dia yang punya banyak teman ini memang menyenangkan buat semua orang gitu. Karena kacamata orang, standar orang itu berbeda-beda. Jadi untuk menghindari penilaian yang tidak kalian inginkan, kalian juga harus berlatih untuk tidak menilai orang lain hanya dengan satu sudut pandang gitu. Jadi perluas perspektif kalian. Siapa tahu menurut kalian seseorang itu nggak baik, tapi ternyata bagi orang yang lain dia itu sangat baik. Kayak gitu. Jadi coba untuk berpikir lebih terbuka lagi. Siapa tahu bukan orang lain yang salah, melainkan sudut pandang kalian yang kurang luas gitu. Nah, beberapa orang yang lain mungkin juga akan mendapatkan rezeki nomplok. Rezeki nomplok ini macam-macam ya. Bisa yang semula sakit, kemudian di bulan Juli nanti mendapat kesembuhan yang drastis. Bisa tentang pekerjaan yang semula numpuk banget, nah di bulan Juli nanti pekerjaan itu makin ringan. Atau juga ketemu teman yang sefrekuensi, itu bisa. Nah, kadang kebahagiaan yang datang terlalu besar itu bikin kita overwhelming gitu, kayak bikin kita kepenuhan, bikin kita angin-anginan gitu karena saking sibuknya, saking senengnya gitu. Nah, jika kalian di bulan Juli nanti benar merasa demikian, kebahagiaannya itu benar-benar meluap-luap gitu, jangan lupa untuk tetap mengakar, membumi. Jangan lupa untuk tetap grounding, karena terlalu angin-anginan itu juga nggak baik. Itu bikin kalian bisa lupa diri, bisa bikin kalian lupa bersyukur, bisa bikin kalian lupa apa tujuan yang sebenarnya gitu. Jadi jika benar di bulan Juli nanti kalian mendapatkan suatu durian jatuh, rezeki nomplok dalam hal apapun ya, coba untuk tetap membumi, mengakar, tetap grounding gitu. Tetap lakukan meditasi, kontemplasi, journaling, tetap menjaga diri kalian itu tetap nampak gitu. Jangan sampai itu bikin kalian angin-anginan terus lepas deh akhirnya. Begitu.
Jadi intinya pesan semesta di bulan Juli untuk teman-teman yang memilih file pertama adalah untuk berpikiran lebih terbuka, karena setiap orang itu memiliki standar dan penilaiannya masing-masing gitu. Tidak semuanya harus seperti yang kamu inginkan, tidak semuanya harus memiliki penilaian yang sama dengan kalian. Jadi jika kalian tidak mau dinilai dengan harsh, tidak mau dihakimi, tidak mau dijudge, maka cobalah untuk berpikiran lebih terbuka dengan tidak terlalu ngotot untuk benar dan salah. Predikat benar dan salah itu tidak lebih penting daripada hubungan yang harmonis, entah itu hubungan dengan diri sendiri maupun hubungan dengan eksternal. Nah, kemudian sebagian orang yang lain, apabila kalian mendapatkan kebahagiaan yang terlalu besar gitu, yang benar-benar meluap-luap yang tidak kalian duga sebelumnya, usahakan untuk tetap grounded, usahakan untuk tetap membumi, tetap napak, supaya kalian tidak lupa jati diri kalian sebenarnya itu siapa dan apa tujuan kalian, begitu. Baik, kita lanjut ke file kedua. Jadi pesan semesta bulan Juli 2022 untuk teman-teman yang memilih file kedua adalah Three Pentacles dan The Hangman. Oke, kita lihat dulu ini tentang apa. Oke. Ada fokus pada niatmu dan be strong. Nah, jadi ini adalah tentang, nampaknya ini masih tentang social relationship atau hubungan dengan pihak eksternal gitu. Jadi di bulan Juli nanti cobalah untuk be bold gitu, cobalah untuk memiliki karakter yang kuat. Nah, supaya kalian bisa memiliki karakter yang kuat, terlebih dulu kalian harus tahu diri kalian itu siapa, maunya apa, dan apa yang mau dituju gitu. Jadi seseorang yang bisa berkarakter kuat itu kan dia harus tahu dulu dirinya siapa, apa tujuannya. Nah, di bulan Juli nanti mungkin kalian akan bertemu dengan sekian banyak orang dengan karakternya masing-masing. Ini bisa teman lama, bisa teman baru. Tapi yang jelas, kerumunan orang atau keramaian ini rawan membuat kalian lupa diri kalian. Rawan membuat kalian lupa dengan tujuan kalian yang sebenarnya, lupa tujuan awal kalian itu apa. Karena kalian terlalu banyak menolong orang gitu. Menolong orang itu bagus, harus menolong malahan ya. Cuman sebelum kalian mendahulukan orang lain, kalian harus mendahulukan diri kalian sendiri dulu gitu. Karena pada akhirnya ketika kita bersama sama seseorang gitu, pada akhirnya kita harus mengerjakan PR kita masing-masing. Kita bisa sekolah bareng orang, kita bisa sekolah bareng teman-teman, kita bisa mengerjakan tugas bareng teman-teman. Tapi kita harus mengerjakan tugas kita sendiri, kita harus menamatkan sekolah kita sendiri. Jadi meskipun kalian bekerja dalam kelompok, kalian bersama-sama gitu, entah ini di pekerjaan, entah ini di pendidikan atau di dalam spiritual, ketika kalian bertemu dengan keluarga jiwa kalian bekerja sama dengan mereka semuanya, tapi kalian harus juga fokus pada niat awal kalian gitu. Kalian harus mengerjakan tugas kalian sendiri juga, tidak hanya mengerjakan tugas kelompok, tapi tugas individu itu juga harus dikerjakan. Nah, jadi sebelum kalian melakukan tugas kelompok, mengerjakan tugas kelompok, kalian harus tahu dulu, loh tugasku tadi apa ya? Apa tugas individuku gitu. Jadi kalian harus fokus pada niat kalian. Jadi eliminasi pikiran-pikiran yang tidak perlu, eliminasi eliminasi overthinking yang tidak perlu, pikiran-pikiran yang harus kalian filter agar kalian hanya fokus kepada tujuan utama kalian.
sehingga tindakan kalian itu tidak morat-marit gitu, tidak acak-acakan, karena kalian fokus pada apa yang perlu difokuskan aja. Jadi yang nggak perlu tuh disingkirkan dulu. Di bulan Juli nanti kalian fokus menata 1, 2, 3, list 1, 2, 3, daftar prioritas utama 1, 2, 3, misalnya apa yang harus kalian fokuskan. Jadi tindakan kalian itu nggak acak-acakan gitu, terstruktur apa yang ingin kalian lakukan gitu. Jadi harus niat fokusnya tuh apa. Kalau udah punya fokus ini, jadi aku harus gimana gitu. Nah, ketika kalian sudah tahu niatnya apa, mau ngapain, kemudian kalian baru bisa menjadi seseorang yang berkarakter kuat, be bold gitu. Jadi karakternya tuh kuat karena kalian udah tahu maunya apa. Kalian tahu siapa diri kalian dan kalian tahu maunya apa, arahnya kemana, kalian itu tahu. Semakin kalian tahu atau paham dengan karakter kalian, dengan diri kalian, kalian akan menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari yang kalian bayangkan gitu. Meskipun kalian kerja di dalam kelompok, kalian tidak akan kehilangan jati diri gitu, karena jati diri kalian itu sudah kuat mengakar dalam diri kalian. Jadi meskipun kalian nanti bekerja di dalam kelompok, kalian tidak akan kehilangan jati diri. Kalian gak akan ikut-ikutan gitu. Misalnya mayoritas pergi ke kanan gitu, aku ke kanan aja lah gitu, bukan gitu. Tapi ya apa tujuan kalian tadi awalnya? Jadi jangan hanya mengikuti arus. Kalau misalnya yang kalian ikuti itu memang sesuai dengan visi misi kalian, oke, just go for it gitu. Tapi kalau itu nggak sesuai, ya jangan ikut gitu. Jangan karena takut menjadi minoritas kemudian kalian ikut-ikutan dan kalian kehilangan jati diri kalian. Begitu. Jadi pesan semesta di bulan Juli 2022 untuk teman-teman yang memilih file kedua adalah fokus dulu kepada siapa diri kalian sebenarnya, apa tujuan kalian, dan tindakan apa yang harus kalian lakukan untuk menuju tujuan kalian tersebut. Nah, semakin kalian paham dengan diri kalian, dengan tujuan kalian, nah, meskipun kalian nanti bekerja di dalam kelompok, kalian tidak akan kehilangan jati diri, kalian tidak akan ikut-ikutan, kalian tidak akan ngikutin tren hanya untuk atau hanya takut dicap minoritas begitu. Jadi kalian akan bisa, bahkan kalian nanti ya kalau misalnya udah kuat gitu karakternya, itu justru kalian bisa menjadi leader dalam suatu kelompok. Kalian bisa turut membantu orang-orang yang membutuhkan panduan atau membutuhkan arahan gitu. Kalian justru bisa menjadi leader saat kalian akarnya tuh udah kuat ya. Sama seperti pohon, ketika akarnya sudah kuat, kalian akan bisa menaungi banyak orang. Jadi jangan ikut mayoritas kalau memang mayoritas itu bukanlah atau tidak sesuai dengan visi misi kalian. Begitu. Oke, kita lanjut ke pesan semesta bulan Juli untuk teman-teman yang memilih file ketiga. Jadi ini pesan semesta di bulan Juli 2022, apa yang harus didengarkan untuk teman-teman, apa yang harus difokuskan, atau pesan apa yang harus kalian dengarkan di bulan Juli 2022 untuk file yang ketiga. Ada 5 pedang dan ratu tongkat. Jadi kita lihat ini tentang apa. Oke. Jadi di bulan Juli nanti kalian mungkin akan dihadapkan dengan situasi yang kurang menyenangkan. Bisa masalah dengan orang lain atau bisa tantangan yang melelahkan. Bisa di rumah, bisa dengan pasangan, bisa dengan keluarga, bisa dengan teman, bisa dengan rekan kerja. Jadi bulan Juli nanti rawan mengadu-adu emosional kalian, rawan bikin kalian cekcok sama orang. Pokoknya rawan emosional, rawan sedih juga karena habis berantem mungkinnya jadi sedih atau hawanya tuh pengen marah aja gitu. Kartu ini bikin saya ingat karena di tanggal 27
Juni sampai nanti tanggal 10 Agustus itu Mars pindah sign ke Aries. Itu rawan sekali bikin kita marah, emosi karena hal-hal pengennya buru-buru tapi orang lain gak bisa secepat kita, jadi hawanya bikin marah. Nah, bulan Juli nanti mungkin untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga ini akan cukup terpancing emosinya untuk terlibat adu argumen atau masalah dengan orang lain gitu. Jadi expect pertengkaran atau masalah dengan orang lain. Ketika benar demikian kalian mendapatkan masalah atau cekcok dengan orang lain, kembali ingat bahwa kita semua ini sebenarnya satu, sama-sama dari Tuhan, kesini juga untuk sama-sama belajar gitu. Ketika seseorang itu berperan sebagai antagonis gitu, sebenarnya mereka tuh tidak benar-benar jahat. Orang yang kita anggap jahat, tega sama kita, sebenarnya itu mereka tidak benar-benar demikian. Kadang mereka sengaja dibikin jahat sama Tuhan untuk melatih kita atau untuk membantu kita menyelesaikan PR gitu. Jadi saran saya jangan terlalu tenggelam dalam emosi negatif tersebut. Tetapkan batasan yang tegas, tapi jangan menyakiti orang lain gitu. Jangan membuat karma buruk atau jangan menciptakan karma baru, karena kita di sini itu tujuannya untuk menyelesaikan karma. Jadi jangan malah membuat karma baru. Jadi cukup ketahui saja apa yang kalian mau itu apa, tujuan kalian itu apa, dan usahakan untuk bisa mencapai ini secara mandiri gitu. Powerful, mandiri, bold, fearlessness, ambisius, tapi ambisiusnya tuh yang sehat gitu. Jangan kalian maunya ini terus ngotot, ambisi, obsesif untuk mewujudkan itu terus akhirnya bikin cekcok sama orang. Jangan gitu. Jadi ketika kalian ingin sesuatu kemudian terhambat kepentingan orang lain juga, karena kan kita hidup di masyarakat ya, social relationship ini kan rawan sekali cekcok gitu, apalagi ketika kepentingannya itu berlawanan. Nah, meskipun kalian punya ambisi, kalian punya keinginan, tapi jangan sampai itu membuat hubungan kalian itu rusak gitu sama orang lain. Jangan hanya karena kalian menginginkan suatu hal kemudian merugikan atau menyakiti orang lain. Kembali ke dalam diri sejati kalian, inner self kalian, untuk mengakses inner wisdom. Di dalam diri kalian itu kan, di dalam diri kita semua itu selalu ada peta, selalu ada map, selalu ada panduan gitu tentang apa yang baik, apa yang benar. Jadi setiap orang yang berlaku kurang baik itu sebenarnya dalam hati mereka semua tahu gitu. Ini tuh kurang baik loh sebenarnya. Nah, dengarkan itu di bulan Juli nanti tuh supaya kalian terhindar dari cekcok yang besar dikecilkan, yang kecil ditiadakan. Itu dengarkan hati kalian, dengarkan intuisi kalian. Ketika misalnya kalian berantem gitu atau ribut sama orang, ketika hati kalian bilang udah cukup, ini tuh tidak perlu diperpanjang lagi masalah. Dengarkan itu, ikuti itu gitu. Selalu perlakukan orang lain itu seperti kalian ingin diperlakukan. Unconditional love gitu. Cintai dirimu, cintai orang lain, dan setiap situasi, gimana pun situasi itu rasanya, mengesalkan, menjemukan, menyedihkan, pokoknya itu bikin kalian dongkol, bikin kalian kesel, selalu kembali ke dalam diri sejati kalian, selalu kembali ke compassion mode gitu. Perlakukan semua orang itu seperti kalian ingin diperlakukan. Kalian ingin disayang, kalian ingin dihargai, kalian ingin dihormati, maka perlakukanlah orang lain seperti itu. Ini untuk menghindari kalian mendapatkan masalah besar di bulan Juli nanti gitu. Karena bulan Juli nanti ini untuk teman-teman yang memilih file ketiga cukup rawan ribut sama orang,
rawan terlibat masalah yang seharusnya itu bisa dihindari gitu. Jadi sebisa mungkin hindari masalah, karena kan kedepannya nanti bakalan masih banyak gitu urusannya, masih banyak hal yang harus kita hadapi. Jadi sebisa mungkin minimalisir keributan dengan orang lain. Meskipun kalian punya ambisi gitu, kalian sebisa mungkin untuk tidak menyebabkan masalah bagi orang lain, sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang lain. Semakin besar rasa cinta kalian terhadap diri kalian gitu, menurut saya itu akan meningkatkan juga rasa cinta kalian kepada orang lain. Karena jika kalian mencintai diri kalian, kalian itu akan istilahnya eman gitu kalau melibatkan diri kalian terhadap masalah. Jadi daripada terlibat masalah tuh mending dijaga aja diri kita supaya nggak terlibat masalah. Ini bukan berarti lari dari masalah ya, tapi kalau ada masalah tuh ya udah diselesaikan dengan kepala dingin, dengan penuh kasih sayang. Ya walaupun kita belum bisa sayang dengan stranger ya, tapi maksudnya ingat aja gitu kalau di sini tuh sebenarnya semuanya tuh panggung sandiwara. Ini semuanya tuh sebenarnya naskah skenario yang dirancang untuk membantu kita menyelesaikan karma kita, begitu. Nah, jadi kesimpulannya, pesan semesta di bulan Juli 2022 untuk teman-teman yang memilih file pertama adalah untuk berpikiran lebih terbuka. Jangan terlalu memperjuangkan atau meributkan predikat benar dan salah, karena pada akhirnya kita semua ini hidup di sini berkelompok. Social relationship itu butuh keharmonisan gitu. Kita yang harus mulai duluan untuk bisa menciptakan masyarakat yang harmonis, masyarakat yang penuh cinta kasih gitu. Kalau kita sendiri aja masih meributkan hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari, maka ya jangan berharap orang lain akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi teman-teman yang memilih file pertama di bulan Juli nanti disarankan untuk lebih terbuka gitu, lebih bersosialisasi dengan sosialisasi yang sehat gitu. Jangan terlalu meributkan benar dan salah. Atau pada akhirnya kita semua ini di sini ya inginnya yang terbaik gitu. Untuk yang teman-teman yang file kedua tadi, meskipun kalian bekerja dalam kelompok, perkuatlah akar kalian agar kalian itu tidak kehilangan jati diri. Sebelum bisa membantu orang banyak, kalian harus bisa membantu diri kalian dulu untuk mempunyai prinsip yang kuat, pondasi yang kuat, ya, berkarakter kuat, supaya kalian itu bisa turut membantu banyak orang lainnya menemukan jati diri mereka masing-masing gitu. Sedangkan untuk teman-teman yang memilih file ketiga, pesan semesta di bulan Juli untuk kalian adalah waspadai emosi negatif yang mungkin nanti akan menyulut kalian di bulan Juli. Perlakukan orang lain dengan kasih sayang, karena semakin kalian pengasih kepada orang lain itu juga akan lebih mudah untuk mengasihi kalian, menghargai kalian, dan menghormati kalian gitu. Jadi unconditional love itu harus selalu kita tanamkan, harus selalu kita refleksikan, harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mencintai diri sendiri berarti juga harus mencintai setiap orang dan setiap situasi yang kita hadapi. Oke? Sekian video bulanan energi cek atau pesan semesta di bulan Juli 2022 untuk teman-teman sekalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga yang baik dapat ditingkatkan, dapat dioptimalkan, sehingga bulan Juli nanti akan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Untuk timestampnya seperti biasa, semua video saya ada di description box, tidak saya taruh di komentar ya. Jadi silahkan diakses untuk teman-teman yang mau memilih langsung lompat-lompat ke file yang diinginkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.